Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita mau ibadah, tapi sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Selamat sore. Sebelum kita puji-pujian, kita mau regangin otot dulu, oke? Tangannya diginiin. 1, 2, 3. Satunya. Iya, iya kayak gini. Kakinya. Hi. Tangannya. Ha. Gitu, oke. Semuanya ototnya sudah regang, semuanya sudah siap puji Tuhan kita, amin. Amin. Yuk Kak. Pujian lagi buat Tuhan kita, dan kakak aja buat kalian gerak bersama-sama, oke? Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever and ever.
untuk saudara kalian masing-masing ya. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the greatest love and cleansed me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. You gave the greatest love and cleansed me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Katakan I love you forever. I love you forever. I love you forever. Masih semangat semuanya menari muji Tuhan? Yang masih semangat, mari kita bergerak untuk Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan. Kakinya dihentak-hentakan. Katakan, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak lepas melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For your love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak lompat melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and we will love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and you will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Kau yang terbaik, melodi di hatiku.
adik-adik, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini menceritakan tentang walaupun kita masih kecil, kita mau mengenal dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Jadi mari kita nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord.
ini Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami mau belajar untuk lebih mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Wah adik-adik, siapa yang di sini sudah ikut ibadah dari awal? Angkat tangannya. Berarti semuanya sudah praise and worship bersama-sama ya. Wah kakak yakin sih semuanya pasti sudah dari awal ikut. Nah adik-adik tadi itu pas praise and worship kakak itu teringat. Kakak itu jadi melo ya, kakak teringat akan suasana adik-adik dulu ketika kita ibadah onsite. Ketika adik-adik itu biasanya duduk di depan, lalu di karpet, duduk bawah ya kan. Duduk bawah ketika praise and worship berdiri dan menari-nari buat Tuhan. Bergerak bersama-sama. Kakak kangen banget, kakak itu sampai aduh sedih. Nggak sedih sih, melo, lebih tepatnya melo. Kita harus bersuka cita selalu soalnya. Nah adik-adik, kakak itu juga ingat kalau misalnya ada lagu Aileen. Adik-adik ngapain hayo? Ingat nggak? Adik-adik semuanya lompat-lompat. 1, 2, 3. Aileen. Nah, kakak itu inget banget adik-adik itu lompat-lompat. Nah, hari ini kakak sudah siapkan video di mana adik-adik itu biasanya ibadah. Kalau di gereja kayak gimana? Kita flashback yuk. Mari kita lihat bersama-sama. Wah adik-adik, kakak kangen banget sama adik-adik. Adik-adik kangen gak sama kakak-kakak dan teman-teman? Siapa yang kangen angkat tangannya? Kalau kangen coba deh ketik di live chat, aku kangen kamu, aku kangen kakak-kakak. Ya kakak yakin semuanya kangen karena kakak juga kangen ya. Kita berdoa agar kita cepat-cepat bertemu, bisa bertemu satu dengan yang lain ya. Nah hari ini adik-adik, kakak mau sama-sama kita belajar atau mengetahui firman Tuhan yang luar biasa ini. Tapi sebelum itu kakak mau tanya sama adik-adik semuanya. Kalau misalnya nih dulu di gereja ibadahnya semuanya menari kalau misalnya ketika praise and worship. Kalau di rumah adik-adik menari juga enggak ya? Adik-adik menari juga enggak? Coba jawab dalam hati.
Coba diingat-ingat, aku tadi nari nggak ya ketika praise and worship? Aku bergerak nggak ya? Lompat-lompat nggak ya? Tadi ada yang muter-muter gerakannya, ada yang lompat-lompat, ada yang gini-gini. Aku tadi gerak nggak ya? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman tentang kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Hari ini adik-adik kita mau belajar dari raja yang luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan, terkenal ya. Siapa lagi kalau bukan Raja Daud. Ayo sama-sama adik-adik kita buka dalam 2 Samuel 6 ayat 14. 2 Samuel 6 ayat 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Amin. Nah, adik-adik kakak mau ceritakan sedikit ya tentang latar belakang pada saat itu. Jadi, Raja Daud dan orang-orang Israel itu sedang melakukan perjalanan untuk memindahkan tabut perjanjian Allah ke kota Daud, yaitu ke kota Yerusalem. Nah, dalam selama perjalanan itu, Daud itu berada di depan adik-adik. Jadi rombongan kan ya, Daud itu ada di depan. Dan gak cuma itu aja, Daud itu menari-nari untuk Tuhan dengan sekuat tenaga. Seperti yang ada di dalam Alkitab. Kalau kakak bayangkan, itu pasti berkeringat sekali itu Daud. Kayak orang habis olahraga gitu ya. Pasti keringatnya itu kalau kata orang-orang tuh sebiji jagung, jadi besar-besar pasti ya kan. Nah, sesampainya di kota Yerusalem, ketika Daud ini mau memasuki kota Yerusalem, istrinya pada saat itu yang namanya Mikal itu melihat dari istana, dari atas adik-adik lewat jendela. Daud kok kayak gitu ya, menari-narinya kayak orang gila, kayak berlebihan gitu loh adik-adik bagi Mikal ini. Malu-maluin deh pokoknya. Sampai-sampai Mikal ini menghina Daud dalam hatinya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang apa yang dilakukan oleh Daud. Raja yang luar biasa yang menari-nari buat Tuhan. Hari ini poin yang pertama kita mau pelajari dari Raja Daud adalah menarilah buat Tuhan dimanapun. Nah, kalau tadi kan kakak sudah cerita ya, Daud itu menari selama perjalanan menuju Yerusalem adik-adik. Daud itu menari-nari, mungkin kalau kakak bayangkan menarinya gini-gini kali ya. Kakak praktekkan ya. Nah, dikatakan di ayat 16 adik-adik, coba kita baca sama-sama. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Amin. Adik-adik, dikatakan bahwa sampai memasuki Yerusalem, Mikal itu lihat loh kalau misalnya Raja Daud itu lompat-lompat dan menari-nari buat Tuhan. Berarti Raja Daud itu menari-nari dari Tuhan itu dari selama perjalanan dari awal sampai adik-adik. Dan itu pasti capeknya luar biasa gak sih adik-adik? Coba adik-adik bayangin. Coba kita bayangin sama-sama ya adik-adik ya. Pada saat itu tuh Raja Daud itu punya banyak alasan buat gak menari buat Tuhan sebenarnya. Bisa jadi karena capek. Iya capek. Kok bisa capek kak? Bayangin kita menari di tempat aja kadang capek ya. Kadang ada waktunya kita capek. Ini sambil jalan adik-adik. Sambil jalan menari, gak cuma di tempat aja, sambil jalan itu Daud menari. Bayangin capeknya itu luar biasa pasti. Bisa jadi juga karena kepanasan. Ayo adik-adik ada yang gak kuat panas gak? Ayo. Nah kakak itu ya kalau misalnya kepanasan parah gitu ya, kepalanya itu langsung pusing. Langsung nyut, pinginnya itu bobok aja. Daud itu bisa jadi juga mengalami hal itu adik-adik. Mungkin bisa jadi kepalanya pusing gitu, tapi dia tetap menari buat Tuhan. Atau Daud itu sebenarnya gak punya alasan adik-adik buat menari buat Tuhan. Sama sekali gak ada alasan. Ya
nggak menari aja gitu. Ngapain menari? Bisa aja kayak gitu. Tapi Raja Daud yang luar biasa itu, dia itu memilih buat menari buat Tuhan selama perjalanan tersebut. Hebat nggak sih adik-adik? Nah, kan akhir-akhir ini kita ibadahnya lewat Zoom, lewat YouTube. Apakah adik-adik itu juga menari-nari buat Tuhan? Apakah kita ini juga menari-nari buat Tuhan walaupun lewat Zoom, lewat YouTube, di depan layar tablet kalian, di depan layar komputer kalian, di depan layar HP kalian? Apakah adik-adik juga menari buat Tuhan? Kita harus belajar sama-sama dari yang namanya Daud adik-adik. Kalau dulu mungkin ya ada dari yang adik-adik ini, misalnya ketika ibadah itu menari-nari buat Tuhan biasanya kalau onsite ya di gereja. Menari Aileen ya kan. Tapi ketika ibadah Zoom merasa canggung atau bingung di depan layar, diam aja. Nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya gitu ya nyanyi. Tapi gak bergerak atau mentok-mentok kok atau maksimalnya tepuk tangan aja. Nah hari ini kita mau belajar dari Raja Daud tadi adik. Bahwa kita tuh harus menari dimanapun termasuk di rumah adik-adik masing-masing. Kalau misalnya biasanya cuma tepuk tangan berarti sekarang kita harus berdiri ambil space atau tempat yang rada besar agar kita ini bisa menari-nari buat Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati. Amin adik-adik. Kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Adik-adik pasti akan ketika mau ibadah nih ya, cari tempat yang enak, yang bisa buat berdiri, yang bisa buat menari-nari buat Tuhan. Ditaruh HP-nya atau di depan komputer adik-adik, laptopnya atau apapun itu. Lalu ketika Praise and Worship WL-nya ngajak untuk ayo bangkit berdiri, adik-adik berdiri, hop. Lalu ketika diajak lompat-lompat, adik-adik juga lompat-lompat. Kalau misalnya adik-adik disuruh menari, adik-adik juga harus menari, bergerak bersama-sama. Amin adik-adik. Siapa yang mau menari buat Tuhan angkat tangan. Yang mau menari itu buat Tuhan di rumah angkat tangan. Nah adik-adik, kakak punya beberapa foto ataupun video ketika adik-adik itu menari di rumah. Mari kita lihat sama-sama.
Nah, adik-adik sudah lihat kan? Hayo, ada nggak yang terpampang di video tadi? Nah, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama menari, bergerak walaupun di rumah seperti yang ada di video tadi. Amin. Nah, oke. Kita lanjut ke poin yang kedua. Ini poin yang luar biasa juga, nggak kalah pentingnya adik-adik. Poin yang kedua adalah menarilah tanpa malu dan mendengar kata-kata orang lain. Menarilah tanpa malu-malu ataupun tanpa mendengar kata-kata orang lain. Seperti yang kakak ceritakan di awal ya, kalau Raja Daud itu sampai dihina oleh istrinya yaitu Mikal. Tapi apa sih reaksi Daud? Apa sih, ada tahu nggak sih reaksi Daud? Yuk kita sama-sama baca ya dalam 2 Samuel 6 ayat 20 sampai dengan 22. Kakak bacakan ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kukatakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Amin. Adik-adik, hebat ya Raja Daud. Dalam Alkitab, Raja Daud itu tidak dicatat sedikit pun ketika menari-menari buat Tuhan itu, dia itu malu pada akhirnya. Dia sama sekali enggak malu adik-adik. Sebaliknya Raja Daud itu malah percaya diri. Raja Daud itu malah bersuka cita sudah bisa menari-nari buat Tuhan. Dia itu percaya diri sekali adik-adik. Kakak tahu sih, ada waktu di mana kita itu dulu ya kan, kakak juga pernah kecil, kakak juga pernah ikut KRD Kids dulu ya kan. Jadi kakak tahu pernah ada masa di mana kakak itu malu-malu ketika menari buat Tuhan. Tapi adik-adik, kakak sudah punya solusinya hari ini. Solusinya itu kakak mau kasih tahu sama-sama, tapi adik-adik harus ingat baik-baik ya solusi ini. Ingat firman ini, ingat kata-kata ini ketika adik-adik itu mau malu-malu menari buat Tuhan. Kita sama-sama buka dalam 2 Samuel 6 ayat 14, 16 dan 21, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Kakak bacakan buat adik-adik aja ya. Kemudian Daud menari-nari dengan penuh semangat untuk menghormati Tuhan. Pada waktu ia hanya memakai sarung linen pendek yang diikat pada pinggangnya. Ayat 16, ketika peti itu sedang dibawa masuk ke dalam kota, Mikal putri Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari untuk menghormati Tuhan. Dan Mikal merasa muak melihat Daud. Ayat 21, Daud menjawab, aku menari untuk menghormati Tuhan yang telah menolak ayahmu serta keluarganya, lalu memilih aku menjadi pemimpin Israel umatnya. Sebab itu aku akan terus menari untuk menghormati Tuhan. Wow adik-adik, kakak ketika baca ini, wah kakak dapat solusinya nih buat adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik malu dan ataupun adik-adik dengar nih ya, ada orang yang menghina adik-adik atau mengejek adik-adik, ngapain kamu menari buat Tuhan? Toh gak ada yang lihat di rumah, ngapain kamu gak bisa nari, aneh. Adik-adik gak usah didengarkan. Karena adik-adik, kita menari itu untuk
menghormati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang lain ya adik. Bukan untuk orang lain, bukan untuk menunjukkan kita hebat. Tetapi untuk menghormati Tuhan ya adik. Di ayat Alkitab yang tadi kakak bacakan dikatakan Daud itu menari untuk menghormati Tuhan. Gak cuman di satu ayat loh adik-adik, Tuhan itu mencatat bahwa Daud itu menari untuk menghormati Tuhan. Tetapi di 3 ayat di mana dikatakan bahwa Daud menari buat Tuhan. Di situ ternyata untuk menghormati Tuhan. Berarti sekarang kalau misalnya kita mikir nih adik-adik, wah aku malu nih menari buat Tuhan. Berarti kita ini sama loh adik-adik kalau misalnya kita ini malu menghormati Tuhan. Kalau kita malu-malu menari, berarti kita malu menghormati Tuhan. Kalau kita dengarkan apa kata orang lain yang mengejek kita, berarti kita nggak dengarkan apa kata Tuhan. Berarti kalau misalnya kita sudah tahu semua ini, kita sudah tahu solusinya. Ketika kita malu, dihilangkan semua rasa malu itu. Dihiraukan semua orang yang bilang jelek-jelek akan kita. Kita mau dengar apa kata Tuhan, yaitu kita mau menghormati Tuhan dengan tari-tarian kita. Dengan kita menari dan bergerak buat Tuhan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, hari ini tuh firmannya itu simple adik-adik. Hari ini firmannya itu mau mengingatkan kita untuk menari buat Tuhan. Tapi ternyata hebatnya Tuhan kita itu mau dihormati itu nggak cuma dengan cara yang biasa-biasa aja. Nggak cuman yang serius-serius aja. Tapi Tuhan itu mau dihormati juga, merasa dihormati ketika kita itu menari buat Tuhan. Which is itu adalah hal yang asik buat kita lakukan. Benar nggak sih adik-adik? Kita menari buat Tuhan itu asik. Apalagi kalau misalnya lagunya itu seru gitu ya, banyak gerakannya. Kayak tadi yang dinyanyikan oleh WL tadi. Pasti seru adik-adik. Tuhan itu baik banget ternyata ya adik-adik ya. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau menyenangkan Tuhan dan menghormati Tuhan melalui tari-tarian adik-adik? Boleh angkat tangannya. Kakak mau lihat dari sini adik-adik mau angkat tangan atau enggak ya. Kakak pakai mata iman Kak Lydia lagi. Untuk melihat adik-adik apakah adik-adik angkat tangan. Kakak yakin adik-adik angkat tangan semua karena adik-adik mau menghormati Tuhan. Karena adik-adik cinta sama Tuhan. Dan kakak yakin nanti ibadah-ibadah selanjutnya kakak akan lihat adik-adik yang menari di rumah tanpa malu-malu dan tanpa dengarkan apa kata orang lain. Amin. Nah hari ini adik-adik kakak mau kasih tugas buat adik-adik semuanya karena gak seru kalau gak ada tugasnya. Kakak mau lihat adik-adik semuanya pilih satu lagu ya. Pertama pilih satu lagu bebas, lagu apapun yang pasti harus lagu gereja ya. Lagu gereja. Dan adik-adik buat tarian atau menarilah dengan bebas dengan lagu itu. Jadi adik-adik mau dengerin lagu Aileen juga boleh. Lagu apapun deh pokok. Adik-adik pilih dan adik-adik menari dengan lagu itu lalu direkam dan kirim ke grup kelas masing-masing. Oke adik-adik? Ditunggu ya videonya adik-adik karena nanti masuk absen loh. Oke adik-adik, gak seru sih kalau misalnya kita menyudahi firman ini tentang menari tapi kita nggak menari bersama-sama. Kakak mau ajak buat adik-adik bangkit berdiri, lalu kakak mau ajak 2 kakak yang lainnya yang tadi WL buat menari bersama-sama. Kakak panggil Kak Kisha dan Kak Melani. Sekalian kakak pindahkan ini dulu. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama menari buat Tuhan. Dengarkan lagunya saja ya, dan menarilah dengan bebas buat Tuhan kita, amin. Mari semuanya, yuk. Here we go. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Say, woo. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Sing it
Semuanya angkat tangan buat Tuhan kita. Bergeraklah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yo. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Woo. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Oh, Waves of mercy, waves of grace. everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God. This love, how can it be? Na 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 na. Jam, yuk. Kita lompat-lompat buat Tuhan. Sorakan. Yeay. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Tepuk tangan semuanya. Hari ini kita merayakan teman kita yang ulang tahun di bulan Maret. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia nama-namanya. Adik-adik, kita sudah menari buat Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kakak undang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Engkau berikan pada kami semua, dan kami mau belajar Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menari dengan sukacita tanpa rasa malu di hadapan Engkau. Terima kasih karena Engkau pun gak pernah malu untuk datang ke dalam dunia dan untuk menebus kami semua dan mengasihi kami semua. Kami juga mau persembahkan seluruhnya Tuhan, termasuk tubuh, jiwa, raga kami untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Biarlah Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, Kau berikan masa depan yang terbaik buat teman-teman kami. Tuntun semua teman-teman kami ini supaya mereka bisa mengalami yang indah, yang terbaik di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka semua mengenal Engkau lebih lagi dari hari demi hari, lebih lagi cinta sama Tuhan Yesus, dan lebih lagi mengakui bahwa Tuhan, Kau adalah Tuhan dan Raja dalam hidup mereka semua. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk semua teman-teman kami ini, dan berkat-Mu juga tercurah bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Mari adik-adik semuanya, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau terima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik semua, Tuhan mengasihi adik-adik semua, Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberikan pada adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati semua adik-adik yang sedang ujian, diberkati adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah, diberkati adik-adik dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, termasuk juga untuk papa dan mama, untuk om, tante, engkong, emak, dan semua pengasuh-pengasuh adik-adik semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah semua berkat-berkat ini dan persembahkan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik yang bisa engkau berikan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik semua, sampai ketemu 2 minggu lagi.